Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Lanjut maneh ke 31 hari setelah tanam sahabat lur. Jadi kita kemarin 30 hari melakukan pengocoran, di 31 hari kita melakukan penyemprotan sahabat lur. Jadi kita sesudah memupuk kita lakukan penyemprotan dari atas. Jadi kita pacu yang di bawah, lanjutkan terus dipacu dari atas sahabat lur. Kita melakukan penyemprotan, masih obatnya masih yang sama ya sahabat lur, masih menggunakan Proton Max. Nutrisinya masih pakai Proton Max sahabat lur, dan ditambahi Fertilon Kombi ya. Untuk melengkapi ini menurut Kang Temon sangat bagus sekali untuk membenahi sel-sel tanaman cabai yang agak rusak ya, karena ada ini yang kuning seperti ini sahabat lur. Biar agak terbenahi, kita bantu dengan menggunakan Fertilon Kombi ini. Kang Temon nutrisinya pakai dua bahan ini sahabat lur untuk penyemprotan kali ini di usia 31 hari setelah tanam. Dan kita tambahkan obat jamur atau fungsida seperti biasa, fungsida racikan sahabat tani, dan ditambahi insektisida untuk mengendalikan hama keriting-keritingan daun. Kami menggunakan Presa ya, jadi masih menggunakan obat ini aja, obat yang masih kuat menurut Kang Temon di tempat kami, karena lahan kami sudah endemik virus Gemini, jadi kita menggunakan insek yang lebih kuat. Sementara Kang Temon belum ganti, masih ini, besok paling Kang Temon juga akan ganti biar hamanya tidak terlalu kebal. Nah seperti ini ya perkembangannya 31 hari setelah tanam. Sekarang ini mau penyemprotan, dan kemarin 30 hari setelah tanam Kang Temon melakukan pengocoran. Dan videonya dari awal pengolahan lahan sampai sekarang ini, setiap melakukan penyemprotan maupun pengocoran pupuk kita publikasikan kepada sahabat dulur semua. Yang Kang Temon tidak publikasikan itu cuma menyemprot itu rumput yang di parit ini ya. Kami kemarin menggunakan seperti Gramaxon, pokoknya yang son-son yang kontak lah. Cuma itu aja yang Kang Temon tidak publikasikan. Kalau masalah penyemprotan, pemupukan, Kang Temon sudah publik untuk perawatan cabai rawit roket ini sahabat lur. Dan ini Kang Temon juga belum melakukan pemasangan lanjaran, cuma baru satu bedeng, dua bedeng yang Kang Temon pasang. Nanti Kang Temon akan pasang sesudah Kang Temon menyemprot atau memupuk lah, di kisaran usia nanti 35-an atau 40 harian kita pasang semua ke sana. Oke, sebelum kita melakukan penyemprotan, kita review dulu perkembangannya seperti apa. Kita langsung ke sana sahabat dulur. Jadi kita sudah buatkan video untuk sahabat dulur semua, khususnya petani yang masih pemula, bagaimana caranya memupuk, bagaimana caranya menyemprot. Kita sudah urutkan untuk perawatan cabai rawit ini, karena lahan kami sudah endemik virus Gemini ya, karena sudah ditanami cabai terus. Sekarang Gemininya sudah banyak, jadi kita harus pakai insek yang kuat. Ini sudah ada yang kuning 1-2 kena virus Gemini ya, tetapi kita tetap perawat. Nah itu ada 1-2 yang kuning, kita rawat. Bagaimana caranya nanti walaupun kuning tetap berbuah maksimal. Kita akan upayakan mengasih nutrisi terus menerus sampai nanti bisa panen. Jadi biar sahabat tani khususnya yang pemula, yang cabenya ada kena virus Gemini atau kuning, biar tetap semangat, tidak putus asa. Jadi Kang Temon juga tetap rawat. Nah seperti ini ya, ini yang kuning ini sudah menunjukkan yang atasnya semakin menyala hijau ya.
seperti ini perkembangannya sahabat telur. Nah, itu yang kemarin ya, yang teman video. Nah, ini semakin ke pucuk semakin nanti bisa hijau kembali, sudah semok-semok lan sudah montok-montok. Jadi kita akan melakukan penyemprotan lagi di usia 31 hari setelah tanam. Nah, jadi sudah ada yang bule atau kuning 1-2 sahabat telur untuk cabai rawit roket ini. Karena juga cabai rawit roket ini belum tafe atau tahan virus, masih toleran. Jadi ya gampang sekali kalau ada kutu kebul itu cepat sekali gampang kuning. Tetapi enggak masalah, cabai rawit roket daunnya kuning tetap berbuah maksimal nanti kalau kita cukupi nutrisinya sahabat telur. Nutrisinya apa ya, seperti itu Kang Temon yang Kang Temon semprotkan lah. Itu ada Proton Max, ada nutrisi B, ada Kalimat Top seperti di video-video Kang Temon. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini ya. Belum pecah cabang karena masih 31 hari setelah tanam. Nah, seperti ini. Nah, dia bule kuning tetapi dia halus daunnya ya, tidak mengkerut. Kalau mengkerut itu susah buahnya. Bagaimana caranya kita merawat walaupun daunnya kuning itu tetap beger atau tetap halus, tidak melungker ya sahabat telur. Nah, seperti ini ya. Ini kan yang hijau masih pendek, ini yang kuning tinggi. Nah, seperti ini. Jadi kelebihannya kalau kita tanam 2 lubang satu atau 1 lubang 2 tanaman, itu kalau ada yang 1 bule itu ada yang 1 hijau. Jadi kita punya cadangan yang hijau sempurna ya sahabat telur. Seperti itu. Yang penting walaupun 1 lubang isi 2 tanaman, itu yang penting paretnya itu lebar untuk biar mudah perawatannya. Minimal 1 meter lah untuk jalur perawatan atau paretnya. Kalau bedengan kisaran 90 cm ya teman-teman pakainya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada yang kuning ya. Ini bule kuning, yang 1 hijau. Jadi kelebihannya seperti ini kalau tanam 1 lubang 2 tanaman. Nah, seperti ini kalau disoteng dari bawah sudah mulai bagus ya. Tapi kalau dilihat dari atas masih seperti ini ya. Jadi kita tidak tedeng-aling-aling, kita tidak pilih-pilih, kita juga perlihatkan yang kuning, yang hijau seperti ini. Nah, ini semok-semok kabeh lur. Nah, semok-semok. Jadi nanti kita akan lakukan pupuk susulan di kisaran, kalau nanti perkembangannya subur ya kita kasih pupuk susulan di usia 85. Nanti kalau ini belum subur-subur ya kita kasih ke 50 hari setelah tanam lah, dikasih ke sini ya. Ini jadi fungsinya untuk pupuk susulan. Untuk pupuk susulan kita relatif yang penting menggunakan NPK sahabat telur. Bisa NPK Poska subsidi, bisa NPK 16 atau Glower bisa. Dan kemarin ada yang bertanya kawan-kawan, itu yang atas gak ditanami Kang. Ya, ini Kang teman masih mencari orang untuk yang mencangkul ini ya. Nah, ini lahan cabai rawit sultan bekas ya. Kang teman akan cangkul lagi, olah lagi, terus kita tutup mulsa lagi dan kita tanam lagi sahabat telur. Nah, seperti ini. Jadi nanti tidak bareng, dan Kang teman rencananya Kang teman akan tanam bibit varietas Orca. Rencana ya sahabat telur, tapi nanti nggak tahu perubahannya. Rencananya mau tanam pakai bibit cabai rawit Orca yang bibit baru. Tapi belum ada yang nyangkul, jadi kita belum tanam lagi baru ini. Sama yang untuk CMK lokal itu ya, untuk Kang teman tanam kali ini. Tetapi cuma yang CMK lokal itu aja ada di ujung sana, cuma 300 lubang untuk uji coba melihat tanaman dari dataran tinggi kita tanam ke dataran rendah itu bisa berbuah atau tidak, atau bisa gimana lah, pengen ngerti aja Kang teman. Timbang penasaran Kang teman juga tanam.
Oke lur, kita akan melakukan pencampuran insektisida maupun fungisida maupun nutrisi untuk tanaman cabai rawit roket Kang Temon. Nah, oke, jadi kali ini Kang Temon campur lagi insektisida Presa ya sahabat dulur. Kang Temon pakai dosis 2 sendok per tangki 16 liter. Kita aduk merata terus kita masukkan ke dalam tangki sahabat dulur. Terus kita siapkan campuran lagi untuk nutrisinya ya sahabat dulur. Jadi kita pakai nutrisi lagi Proton Max 1 tutup ditambah Vertilon Kombi 1 saset sahabat dulur. Jadi kita karena tidak membawa alat untuk mencampur, kita pakai ember seperti ini, kita campur satu-satu seperti ini ya. Kita tambahkan Vertilon Kombi 1 saset per 16 liter agar biar terpisah, tidak langsung jadi satu wadah untuk pencampurannya sahabat dulur. Karena menurut Kang Temon lebih efektif seperti ini untuk pencampurannya secara terpisah, tapi kita dimix jadi satu ke dalam tangki. Nah, kita seperti ini untuk pencampurannya insek dan nutrisi. Terus kita tambahkan air lagi seperti ini, kita campur lagi fungisida, atau boleh juga kita siapkan 3 wadah untuk insek, fungi dan nutrisi. Kita campur merata dulu baru dicampur ke dalam tangki. Nah, seperti ini sahabat dulur, kita penyemprotan kali ini di 31 hari setelah tanam. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video Kang Temon dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk sahabat dulur semua, khususnya petani pemula yang masih bingung cara merawat cabai sahabat dulur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.